Oke guys, balik lagi di channel gua Battle Survival Official. Dan seperti janji gua sebelumnya, gua bakal bikin tutorial lagi. Setelah sukses dengan tutorial bikin ternak jangkrik di dalam toples, hari ini gua bakal bikin tutorialnya lagi, tapi ini di dalam kardus guys. Untuk ukuran kardus yang gua pakai itu nggak terlalu besar ya guys, 40 x 20. Soalnya indukannya sekarang susah banget dicari guys yang gede. Dan untuk menghindari jangkriknya ketika menetas nanti loncat dari kardusnya, di sekeliling kardusnya ini udah gua pasang yang namanya isolasi guys, yang warna coklat kayak gini di sekelilingnya. Dan di bagian dinding kardusnya ini, nah seperti yang kalian lihat ini, itu udah gua lubangi guys. Itu fungsinya buat oksigen mereka, biar ada pertukaran oksigen gitu lah guys. Oke guys, proses selanjutnya yaitu membasahi pasirnya guys. Ini dibikin lembab aja ya guys, nggak basah, biar nanti pas jangkriknya mau bertelur dia gampang nancepin telurnya guys. Selain itu untuk menjaga kelembaban telurnya guys, berbeda banget dengan telur unggas, bebek, ayam atau apa, telur jangkrik harus mendapatkan asupan air yang banyak guys. Oke, setelah kandangnya ini agak lembab, baru kita tebarin bibitnya guys. Ini jangkrik yang ukurannya 8 ke atas ya guys. Ini jangkrik betina yang gua tangkap sendiri dari alam. Mereka masih belum gua jinakin, jadi wajar lah kalau loncat-loncat kayak gini guys. Tapi tenang aja, mereka nggak bakal bisa keluar dari dalam kardus ini guys, karena di atasnya udah gua pasang plaster kayak gini. Jadi pas mereka coba naik melewati plasternya ini bakal kegelincir guys, soalnya plasternya licin. Oke guys, ini yang jantan gua pakai ukuran 8 juga guys. Ini 8 plus, hampir segede baterai ABC itu lah guys. Ini udah sering gua adu, jadi kakinya rada buntung-buntung guys. Gua pakai yang ukuran gede dan betinanya juga gede untuk mendapatkan anakan jangkrik dengan kualitas yang super guys. Tuh seperti yang kalian lihat, jangkrik jantannya udah mulai gatel ya guys, udah mulai ngedeketin yang cewek. Dan di sini di dalam kandangnya ini juga gua tambahin sedikit daun pisang guys. Fungsinya biar jangkriknya itu mau diam, nggak naik-naik terus di atas kardusnya guys. Dan nantinya juga harus ditambahin makanan yang kaya akan protein. Soalnya kalau jangkrik betina udah tiba waktunya untuk bertelur, dia perlu banyak banget protein guys. Kalau mereka sampai kekurangan protein, mereka bakal jadi kanibal guys, yaitu makan satu sama lain. Jadi di sini gua tambahin nasi yang udah gua campur sama tepung kedelai guys. Nah seperti yang kalian lihat guys, jangkriknya udah mulai makan dengan lahap. Dan proses pengawinannya ini biasanya berlangsung 1 hari guys, atau 1 malam. Dan untuk itu kita harus tinggalkan jangkrik ini dalam keadaan yang gelap guys, yaitu tertutup rapat. Oke guys, jadi malam ini gua masih ngerekam si jangkriknya ini. Gua pengen tahu gimana prosesnya mereka kawin, cuman nggak bisa kerekam secara detail guys. Yang gua tahu itu bunyinya kayak gini guys, krik 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 kayak gitu. Kalian bisa dengar dengan jelas kan dalam video. Itu tandanya jangkriknya udah mulai kawin guys. Nah setelah jangkriknya kawin kayak gini, biasanya di hari kedua dan ketiga jangkriknya akan mulai bertelur guys. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di channel gua Battle Survival Official. Oke guys, masuk di hari keempat seperti yang kalian lihat dalam video, dimana jangkriknya ini menancapkan ekornya yang berbentuk seperti jarum melengkung ke dalam tanah. Itu tandanya jangkriknya sedang bertelur guys. Dan dimana satu ekor jangkrik betina bisa menghasilkan telur kurang lebih 500 butir guys. Tapi tidak semua telurnya bisa menetas, itu tergantung dari kualitas telurnya nanti guys. Dan dalam video ini gua nggak bakal ngambil proses perpindahan telur dari pasir guys, dengan cara menyaringnya dengan menggunakan air, dimana telur akan berpisah dengan pasir karena berat jenisnya berbeda guys.
Oke, hari ini jangkrik betinanya udah mulai bertelur lagi guys. Ini betina yang ketiga dan yang terakhir guys. Cuman ini bentuknya lebih bagus guys daripada jangkrik yang lainnya. Kepalanya besar dan badannya juga besar guys. Ini bertelur kayaknya banyak banget guys, soalnya dari tadi gua perhatikin terus masukin ekornya ke dalam pasir guys. Dan inilah fungsinya kenapa pasirnya harus dilembabin guys, biar jangkriknya gampang ngubur telurnya guys. Oke guys, kita masuk di hari keempat dan proses selanjutnya adalah memindahkan induknya guys. Yang jantan dan betina harus dikeluarkan dari kardusnya ini guys, biar nggak mengganggu proses penetasan telurnya nanti. Oke guys, setelah indukannya dikeluarkan dari kandangnya ini, sisa makanan dan juga dedaunannya ini harus segera dikeluarkan guys. Kalau enggak nanti bakal jadi jamuran dan jamurnya ini akan merusak kualitas telurnya nanti guys. Oke guys, setelah semuanya bersih, tinggal saatnya ini pasirnya mulai kita semprot lagi guys. Ini adalah proses yang sangat penting, dimana pelembaban ini harus dilakukan 2 kali sehari antara pagi dan malam hari guys. Karena kalau pasirnya ini nggak lembab, telurnya bakal jadi kering dan gagal menetas guys. Biar nggak rugi, jadi kita harus luangin waktu sedikit, nggak sampai 1 menit buat nyemprotnya ini. Dan yang harus kita perhatikan juga saat nyemprotnya ini adalah nggak perlu terlalu basah guys, yang penting lembab aja. Oke, setelah proses penyemprotan nanti ini akan kita tutup dengan rapat dan ditaruh di tempat yang gelap dan sejuk seperti ini guys. Oke guys, setelah 10 hari telurnya dilawat, akhirnya ada beberapa yang mulai menetas guys. Untuk pakan pertama gua kasih pur ayam guys. Ini jangkriknya umurnya baru 1 hari dan warnanya udah mulai menghitam guys. Biasanya kalau jangkriknya baru menetas itu warnanya seperti rayap putih guys. Oke guys, jadi masuk di hari kedua, dimana jumlah jangkriknya juga udah mulai banyak yang menetas. Dan untuk makanannya gua kasih por ayam guys, sama sayur hijau-hijauan yang banyak mengandung air biar jangkriknya cepat besar guys. Seperti yang kalian lihat itu jangkriknya udah mulai makan. Sayurannya udah dicabik-cabik kayak gini, udah kayak seperti dimakan ulat ya guys. Dan di sini juga gua masih tetap nyemprot pasirnya karena gua yakin masih ada telur yang belum menetas guys. Oke guys, ini adalah umur jangkrik 5 hari guys. Seperti yang kalian lihat, ukuran tubuhnya merata dan udah mulai besar-besar juga, dan makannya juga sudah mulai lahap. Dan di sini yang harus diperhatikan adalah makanannya sekarang guys, biar jangkriknya tumbuh dengan maksimal, yaitu memberikan pakan yang mengandung banyak air dan juga protein guys. Untuk proteinnya sendiri biasanya gua tambahin pakan ayam guys, por ayam yang benar-benar kayak tepung itu guys. Oke guys, sekian dulu tutorial gua kali ini, dan untuk video berikutnya gua harus bikin apa, atau kalian punya request sendiri, kalian bisa tuliskan di kolom komentar nanti guys. Mudah-mudahan bisa gua penuhin permintaan kalian semua guys. Oke guys, terima kasih banyak, jangan lupa subscribe.